Anda bilang anjing kepada teman Anda yang buruk, itu anjing tersinggung. Karena Nabi itu dimi'rajkan dan diisrakan kan karena sedih. Ya. Seandainya saya yang dimi'rajkan, maka saya tidak akan kembali ke muka bumi ini lagi. Nah, ini. Karena kan pertanyaan begini Bib, sering kali. Isra Mi'raj itu kan kalau yang mafhum didengar oleh masyarakat itu kan sebuah perjalanan yang di luar nalar gitulah ya. Jarak antara Mekah ke Palestina yang 1000 sekian kilometer ya kan, itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat diceritakannya. Kemudian Kanjeng Nabi sampai kemudian diangkat atau dimi'rajkan kepada dan langsung sowan kepada Allah. Nah ini bagaimana kita memahami dan meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj bagi terutama ini teman-teman yang anak muda ini tersesat. Jadi gini, tentu bisa panjang ya ngomongin Isra Mi'raj, tapi ya. Beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama gini, Anda itu pernah Isra Mi'raj juga enggak sih? Setiap orang itu menurut saya penting berisra dan bermi'raj dalam makna yang paling mendasar. Ya. Isra itu artinya gerak horizontal. Isra-nya Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, geraknya horizontal. Maka Isra itu artinya gerak horizontal. Anda dari satu tempat ke tempat lain untuk misi-misi kemanusiaan. Baik. Misi-misi sosial. Ya. Itu Isra. Ketika Anda membiarkan teman Anda, Oke. nah itu ada dinas sosial kebetulan. Iya. Jadi Isra itu kira-kira dinas sosial. Dinas sosial. Tepuk tangan untuk kepala dinas sosial sebelah kiri. Pak Anwar, jangan lupa nanti bisa rohnya ya. Ini Anda tahu endosan saya itu di Instagram berapa mahalnya? Itu baru gambar. Jadi kalau saya sudah ngomong gini tentang dinas sosial disetarakan dengan Isra, sudah tidak pakai amplop lagi, Beb. Iya, itu berapa endorsannya? Harusnya pakai koper nanti itu. Iya. Dan Anda bayangkan kalau sinyal ini tidak diterima dengan baik. Habib loh ini. Nah itu dari Isra itu artinya gerak sosial. Kalau ada tetangga Anda yang butuh sesuatu dari Anda yang bisa Anda lakukan, kemudian Anda tidak memberikannya, maka Anda belum Isra. Ya. Mi'raj itu gerak vertikal. Baik. Kita sebagai hamba kepada Tuhan. Dengan sholat, dengan sujud, dengan segala sesuatunya. Yang intinya adalah meneguhkan spiritualitas kita bahwa kita adalah hambanya Allah. Intinya itu. Hidup itu menurut saya intinya selain untuk kemanusiaan, itu untuk Anda meyakinkan Allah bahwa Anda ini hambanya Allah. Bisa jadi ragu ya, iki hambaku ora gitu. Nah iya, Anda jangan sampai membuat Allah ragu bahwa Anda itu hambanya. Karena Anda masuk surga itu kan bukan utamanya karena amal ibadah Anda kan, kata Nabi Muhammad, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat itu kan tumpah dengan Allah yakin bahwa Anda ini pantas mendapatkan rahmatnya. Karena itu urusan rahmat ini bukan urusan kuantitatif, tapi urusan kualitatif. Artinya, seorang pelacur yang seumur hidup melacur, dalam hadisul Bukhari, itu bisa masuk surga karena bertobat dengan memberi minum anjing yang kehausan. Ya. Jadi di akhir hayatnya doang tuh. Karena ketika dia memberi anjing kehausan minuman, itu dengan ikhlas yang kemudian menyebabkan Allah itu jadi ngerasa banget, wah ini pantas. Ini hambaku gitu. Iya, ini hambaku gitu. Ya. Ada kekuatan spiritual yang Anda transfer ke langit. Ya. Keikhlasan itu. Karena itu di hadis lain Nabi katakan, laknat itu Anda ngata-ngatain orang lain, itu akan memecah pintu langit.
Bayangkan Anda kalau ngata-ngatain orang lain, dan itu enteng sekali kan di media sosial sekarang ya. Tersangka semuanya ini Beb. Nah, iya. Makanya Anda anti anjing gitu. Anda tahu anjing itu liurnya najis karena memang Allah yang menetapkan itu sebagai kodratnya anjing, dan pasti itu baik. Ya. Tapi tahu liur Anda itu ini kata Nabi Muhammad. Ya. Najasatul lisan al-bada'at. Liurnya manusia itu bisa jadi najis ketika dia mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain. Jadi bisa jadi kita lebih najis sebenarnya ya. Iya. Jadi ketika Anda bilang anjing kepada teman Anda yang buruk, itu anjing tersinggung. Anda kan nggak ngerti aja. Anda tahu anjing itu ngatain anjing yang buruk itu manusia. Jadi kalau ada anjing yang buruk itu kata-katanya manusia lu. Kadang kita itu terlalu ego. Misalnya ya, ada banyak, Anda cek berita tuh, misalnya di Sumatera, awas ada harimau. Kemudian kata Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, itu seharusnya awas ada manusia. Karena yang nyolong tempatnya harimau itu manusia, bukan harimau nyolong tempatnya manusia. Jadi kadang kebolak-balik aja itu, logika kita itu kadang kebolak-balik. Makanya ya itu tadi, ada banyak pertengkaran tanpa persoalan gitu. Nah itu yang menyebabkan kemudian liurnya kita itu bisa lebih najis secara makna bahkan daripada liurnya anjing. Nah, Mi'raj itu maka Anda mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan itu akan jadi hiburan, akan jadi healing Anda. Anda healing mah gak perlu kemana-mana itu, ke tempat yang pantai, gunung, gak perlu. Karena Nabi itu dimi'rajkan dan diisrakan kan karena sedih. Ya. Karena Sayyidah Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, di Taif diusir, kemudian diisra mi'rajkan. Itu yang menunjukkan bahwa wisata yang sejati itu bukan keluar ke satu tempat yang baik. Dalam filsafat itu ada satu tokoh namanya Habermas. Dia menjelaskan wisata yang terbaik itu adalah justru ke dalam diri Anda, bukan keluar. Anda mau wisata ke gunung 1.000.000 kali, kalau Anda tidak pernah berdamai dengan diri Anda gak akan pernah healing. Tapi kalau Anda berwisata ke dalam diri, betapa dengan segala keburukan diri ini, udah jelek, miskin, jomblo, bodoh lagi, Beb. Iya, bodoh. Tapi kan bagaimanapun misalnya ya, Anda itu 1 dari jutaan sperma dari ayah Anda yang terpilih. Jadi kita ini manusia pilihan. Jadi, iya, manusia. Paling enggak Anda pilihan gitu. Nah, itu berdamai dengan diri sendiri. Itu adalah healing yang terbaik, bukan keluar. Nah, itu Isra dan Mi'raj. Jadi makanya gini, kata Muhammad Iqbal, seandainya saya yang dimi'rajkan, maka saya tidak akan kembali ke muka bumi ini lagi. Nah, itu juga nanti akan menjadi pertanyaan teman-teman. Nah itu, iya. Bayangkan, Nabi Muhammad itu sudah ketemu Allah yang maha indah. Allahul Jamil, Allah itu maha indah. Terus turun lagi ke bumi. Bayangin, sudah ketemu dengan yang maha indah, harus ketemu dengan kita-kita lagi. Yang tidak ada indah-indahnya sama sekali itu. Repotnya jadi Nabi Muhammad itu begitu. Sebagaimana dalam hadis Muslim itu dijelaskan, salah satu kerepotan jadi Nabi Adam dalam dialog Nabi Muhammad dengan Nabi Adam ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan. Repotnya jadi Nabi Adam itu, setiap ada orang yang bertengkar, maka itu anaknya Nabi Adam. Kalau ada 2 orang bertengkar, itu pasti anaknya Nabi Adam kan? Kan iya, pasti anaknya Nabi Adam. Ini sebenarnya perpecahan itu menyakiti hati Nabi Adam.
Karena itu pasti anaknya Nabi Adam. Kita semua kan Bani Adam. Ya. Nah itu kalau saya pernah di Bondowoso itu ditanya, Bib, ngomong-ngomong ini intermezzo, Bib, Nabi Adam itu punya pusar enggak? Anda punya pusar kan karena dilahirkan ya? Iya kan? Iya, iya. Betul. Nabi Adam itu enggak pernah dilahirkan. Semuanya pada ngecek ini, Beb, ada Iya. pusarnya enggak gitu. Nah, Nabi Adam itu enggak pernah dilahirkan. Punya pusar apa enggak? Repot kan? Kata saya punya, karena saya pernah membaca kitab. Iya. Itu konon manusia ketika diciptakan pertama kali Nabi Adam, Ya. kemudian Allah suruh ngecek, kan dari tanah kita nih, Ya. udah kering belum? Untuk menentukan ini sudah kering apa enggak, dicoba dicek sininya dipegang. Kira bolong, oh belum, sedikit lagi. Nah itu asal muasal pusar itu. Cuma ini juga pertanyaan bodoh. Apa manfaatnya tahu Nabi Adam punya pusar atau gak punya pusar itu? Karena itu maka Nabi Muhammad kembali lagi. Anda bayangkan gini aja lah. Anda setelah makan coklat, Anda minum teh manis, itu kan gak kerasa manis. Karena sudah makan coklat. Ya. Nabi Muhammad ini udah ketemu dengan yang Maha Indah, tapi beliau mau turun lagi untuk kita. Dan begitulah manusia. Kalau dalam filsafat, dia harus, manusia itu awalnya dari, manusia itu geraknya ngelingker. Dalam sekali hidup itu harus ngelingker. Jadi dari Allah kita diciptakan ke bumi, lahir sebagai bayi. Maka kita harus bergerak lagi ke langit. Untuk mi'raj, kita mendekatkan diri kepada Allah sampai kita sampai kepada Allah. Setelah itu kita turun lagi ke bumi, hidup sebagai manusia bersama Allah. Jadi pertama kita hidup tidak bersama Allah kan. Bisa jadi kafir, bisa jadi ini dan itu kan. Ya, ya. Pertama lahir, maka kita naik sampai ketemu Allah dan turun lagi bersama Allah untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Itu siklus hidup manusia. Makanya kata Jalaluddin Rumi, matilah Anda sebelum Allah matikan Anda. Artinya bunuh nafsu dalam diri Anda sebelum Anda benar-benar mati. Karena orang tidak akan mencapai Tuhan kalau dia masih punya nafsu yang memandang orang buruk gitu. Memandang orang buruk itu buruk sekali. Kalau Anda punya 99 alasan untuk menyebut seseorang itu buruk dan satu alasan menyebut dia tidak buruk, maka pilih satu alasan itu, kata Imam Ghazali. Ya. Cari potensi kebaikan pada diri orang. Sebagaimana Nabi Muhammad itu ada Abi Ummi Maktum yang buta, Nabi Muhammad lihat apa yang bisa diambil dari orang ini. Oh, suaranya bagus. Akhirnya beliau menjadi muadzin Rasul. Jadi cari. Dan kalau bisa ubah keburukan orang itu menjadi baik. Tanpa Anda jelek-jelekin dia. Contohnya begini. Saya pernah ke satu tempat anak muda di Bondowoso sana. Itu dia punya tumbuhan yang tumbuh di air. Anda tahu tumbuhan yang tumbuh di air itu? Ya. Itu tumbuhan itu dia tumbuhkan di dalam air yang ditempati botol bekas minuman keras. Ini kan pintar ya. Artinya minuman keras yang awalnya membunuh, Jelek gitu. jelek, membunuh. Dia bikin minuman keras itu justru memberikan kehidupan. Menjadi bermanfaat. Nah, kira-kira manusia itu begitu. Mengubah yang buruk menjadi baik. Itu kan kira-kira botol minuman keras itu kan jati dirinya hilang ya. Ya. Awalnya jati diri saya itu membunuh. Saya ini harusnya jahat kok jadi Iya, baik gitu ya. Itu betul-betul sebenarnya prank itu. Botol minuman keras isinya menghidupi. Seperti lebah. Lebah itu yang dikeluarkan, madu yang dihirup juga ini apa serbuk bunga. Semuanya indah. Maka kita itu begitu. Indah yang dikeluarkan, indah juga yang masuk ke kepala kita. Jangan
semua yang Anda scroll itu jangan dikonsumsi. Semua yang di scroll itu dikonsumsi itu kan repot ya. Semua yang di scroll dikonsumsi, akhirnya ya Anda menjadi budak medsos saja. Ini benar, itu benar. Nanti ini ke sini ke situ, hancur gitu. Iya. Baik. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau bertanya.